Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 826-830. Hal ini membuat Murong Waner merasa patah hati. Ternyata kakaknya selama ini diam-diam membantunya, namun ia tetap saja mengatakan hal-hal buruk padanya setiap saat. Saat dia mengetahui kebenarannya, hatinya dipenuhi dengan emosi campur aduk dan perasaan yang tak terlukiskan. Jika Murong Yi tidak terus-menerus menekan Guchen, orang ini tidak akan bisa berkembang begitu cepat, apalagi mengungkapkan perasaannya kepada Murong Waner secara langsung. Ada sesuatu yang tidak bisa dia lakukan bahkan setelah sekian lama bersama Guchen, tapi Murong Yi menghabiskan lebih dari sebulan untuk melakukannya. Bagaimana mungkin kakak perempuan yang baik bisa berseteru dalam semalam? Dia wanita yang sangat baik. Jika aku berjumlah 10 orang, aku mungkin tidak secerdas dan semampu dia. Kamu harus tahu, kakakmu akan selalu menjadi adikmu. Senyuman muncul di wajah cantik Ye Dongqing, bagaimana dia bisa rela melakukan hal kejam seperti itu demi kepentingan keluarga. Itu bukan keinginan kakaknya, tapi orang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Ketika semua orang membencinya, inilah efek yang dia inginkan. Kalau tidak, bukankah itu akan terlalu jelas? Murong Waner mengeluarkan ponselnya dan memeriksa, ternyata dayanya habis. Pinjam teleponmu. Ye Dongqing menyerahkan telepon tanpa ragu-ragu. Dia menemukan catatan Murong Yi di buku alamat WeChat. Setelah mengkliknya, Murong Waner bahkan mengatakan bahwa dia adalah saudara perempuannya, bukan Ye Dongqing. Dia hanya mengirim 2 kata, terima kasih. Segera, Murong Yi juga menjawab dengan beberapa kata, sama-sama. Meskipun jawabannya sederhana, jelas bahwa pihak lain tahu bahwa ini adalah pesan yang dikirim oleh Murong Waner padanya. Kemudian dia mengirim emotikon penuh kasih lainnya kepada saudara perempuannya, tetapi Murong Yi hanya menjawab, munafik. Lalu dia mengirim yang lain, jika dia mengganggumu, beritahu aku. Aku tidak akan memaafkannya. Mata Murong Waner penuh dengan air mata, dan air mata langsung keluar dari matanya, dan tak terkendali. Mungkin Murong Yi telah menunggu waktu untuk menyelesaikan perselisihan dengan adik perempuannya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan sendiri dan harus bergantung pada orang lain untuk mengatakannya itu, seperti Ye Dongqing. Faktanya, kali ini, terlepas dari perintah Murong Yi, Ye Dongqing akan mengirim seseorang untuk mendukung Guchen. Entah sejak kapan, benih cinta diam-diam ditanam di hati Ye Dongqing. Terutama setelah mendengar bahwa dia pergi berperang melawan keluarga Murong, keluarga pertama di utara, demi Murong Waner, dan membawanya pergi ke hadapan publik karena kekacauan yang dia timbulkan. Saat dia mengetahui berita itu, Ye Dongqing merasa cemburu di dalam hatinya. Dia bahkan tidak menyangka pria ini akan melakukan ini demi seorang wanita, dan itu sungguh mengejutkan. Kembali dari kota Pingyuan ke kota Chang'an, mereka menuju ke hilir sehingga waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Namun ketika mereka kembali, mereka harus melalui hulu, yang tentunya memakan waktu lebih lama. Guchen berbaring di kursi dan tidur nyenyak selama beberapa jam. Dia akhirnya tertidur. Bagaimanapun, dia berada dalam lingkup pengaruh keluarga Ye. Jika ini tidak aman, maka tidak akan ada apapun di dunia tempat yang aman. Saat dia bangun, waktu sudah lewat jam 1 siang. Wan Cheng. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Lan Wan Cheng, yang sedang tidur tengkurap di samping tempat tidur, dan berteriak pelan. Saudara Chen, apakah kamu sudah bangun? Lan Wan Cheng menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia telah bangun, untungnya, kamu baru saja menghabiskan energimu dan tidak terluka. Ayo datang dan minum sup. Dua duduk dengan susah payah, tidak ada luka di sekujur tubuhnya, namun hanya terasa seluruh tubuhnya terkuras habis, lemas dan tidak berdaya. Kurangnya energi yang akan menyebabkan keseluruhan orang mengalami depresi mental, seperti yang terjadi sekarang. Sudah berapa lama aku tidur? Guchen menepuk kepalanya dan berkata dengan lembut. Sudah 6 jam. Lan Wan Cheng melihat waktu, tapi tidak masalah, ini hanya 6 jam. Jika itu orang lain, dia mungkin akan koma selama 3 hari 3 malam. Hal ini seperti Yang Qi, yang lain tidak memilikinya. Sangat mudah untuk menebusnya. Guchen adalah tubuh ke-9 ganda, dan Yang Qi pulih lebih cepat daripada orang biasa. Bagi orang normal, kelelahan Yang Qi mungkin mengancam jiwa selama 2 hari 2 malam. Tunggu sampai Yang Qi terisi. Anda hanya akan bangun ketika Anda sudah cukup pulih untuk dapat mendukung pemulihan Anda. Namun dia terbangun hanya dalam beberapa jam, yang menunjukkan bahwa kecepatan pemulihan Yang Qi di tubuhnya beberapa kali lipat dari orang biasa. Di mana kita sekarang? Guchen berdiri dan berkata dengan lega. Kita sudah sampai di rumah Ye. Ayo makan dulu. Murong Waner dan Ye Dongqing masuk dan melihatnya bangun. Jaraknya lebih dari 500 km. Ketika mereka menempuh perjalanan,
mereka tiba dalam waktu kurang dari 2 jam, tetapi mereka butuh 5 atau 6 jam untuk kembali. Ayo pergi saat kamu bangun. Ye Dongqing meliriknya dan berkata dengan marah. Gu Chen meletakkan pedang di punggungnya dan berkata sambil tersenyum buruk, terima kasih, istri ketiga, atas bantuanmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali. Bagaimana kalau aku berjanji padamu dengan hidupku? Siapa yang peduli tentang janjimu? Kata Ye Dongqing. Itulah yang dia katakan, tetapi ketika dia berbalik, sudut mulutnya tanpa sadar memunculkan senyuman. Ayo makan. Murong Waner melangkah maju dan mencubit telinganya dan berkata dengan marah, begitu kamu punya waktu luang, kamu akan kembali ke pekerjaan lamamu, kan? Jaga kamu ketika aku kembali. Hei, lupakan saja, aku tidak akan makan lagi. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya tak berdaya dari belakang. Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya makan sedikit makanan anjing. Saat merema tiba di Villa Ye bersama, Tuan Ye belum lagi betapa bahagianya dia ketika melihat Gu Chen. Dia juga terus menanyakan kabar kakek Feng dan di mana dia berada akhir-akhir ini. Tentu saja, Gu Chen juga memberikan jawaban yang mengelak. Di meja makan, ikan besar dan daging datang silih berganti, dan akhirnya dia menyantap makanan panas. Saat sepiring pangsit berisi daging sapi disajikan, Lan Wancheng bereaksi sangat keras. Dia segera menutup mulutnya dan berlari menuju toilet. Diperkirakan pangsit selalu menjadi bayangan buruk dalam hidupnya. Semakin enak isinya, semakin menjijikkan rasanya. Siapa yang tahu kalau ada daging manusia mati di dalamnya? Ada apa dengan adikmu? Tuan Ye bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Chen dan Murong Waner juga mencibir. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang dia. Mungkin perutnya masuk angin dan makan sembarangan, sehingga perutnya rusak. Bukan masalah besar. Tuan Ye, ayo minum. Hei, kamu sangat asing sekali, kamu harus memanggilku apa? Kakek. Ayo minum. Belum lagi betapa bahagianya Tuan Ye ketika mendengar panggilan kakek, Ye Dongqing di samping juga sedikit menundukkan kepalanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia tidak terlalu marah, dan dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk menyajikan makanan kepada Gu Chen. Apakah Feng Zhenghao baik-baik saja sekarang? Tuan Ye memandangnya dan terkekeh. Gu Chen juga mengangguk sedikit, dia baik-baik saja, kondisinya oke. Kakek Feng saat ini sedang berlatih dalam pengasingan, jadi dia jarang punya waktu untuk keluar. Setelah dia mengakhiri pengasingannya, saya akan membiarkan dia datang ke keluarga Ye untuk mengunjungi Anda. Itu bagus. Yang lain tidak mengetahui identitas Feng Zhenghao, tetapi Tuan Ye mengetahuinya dengan sangat baik. Di mata banyak orang, keluarga yang dapat membawa keturunan lembah hantu dalam keluarga adalah. Itu pertanda rejeki, sehingga banyak orang yang ingin mereka datang ke rumahnya sebagai tamu. Keturunan lembah hantu yang dikabarkan memiliki pengetahuan dalam bidang astronomi dan geografi, memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat, dan menepati janjinya. Chang Yunsan mempelajari keterampilan ramalan dan fenomena surgawi dari Sekte Lembah Hantu, dan Feng Zhenghao mewarisi lebih banyak berbagai seni bela diri dari Sekte Lembah Hanti, seperti tinju, ilmu pedang, kekuatan internal, dan keterampilan mental. Kedua kakak beradik itu pada dasarnya memiliki keterampilan yang berbeda. Dalam beberapa dekade terakhir, keduanya sangat populer di kalangan kekuatan besar sebagai penerus Lembah Hantu. Setelah beberapa saat, Lan Wancheng yang muntah keluar dari toilet. Ini hanyalah makanan sederhana. Pangsit berisi daging manusia masih memberinya bayangan buruk hingga saat ini. Setelah makan malam, Gu Chen dan yang lainnya bersiap untuk segera kembali ke Jiangsu pada sore hari. Apakah kamu akan pergi? Ye Dongqing memandangnya dari balkon dan bertanya dengan lembut. Saat ini, Murong Waner sedang mandi di kamar mandi. Setelah 2 hari berlarian, sebagai seorang gadis, dia sudah berkeringat, dan dia tidak bisa mandi dengan baik. Gu Chen tidak peduli. Laki-laki tidak terlalu peduli. Dia hanya merokok di balkon ketika dia mendengar suara datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa Ye Dongqing telah datang di belakangnya pada suatu saat. Dia begitu asyik memikirkan masalahnya sehingga dia bahkan tidak tahu apa yang akan ada seseorang di belakangnya. Ya, sekarang masalahnya sudah selesai, kenapa aku tidak kembali ke Jiangsu untuk menangani masalah lain? Mata kananku terus berdetak, dan aku selalu merasa sesuatu yang buruk telah terjadi, jadi aku harus segera kembali dan melihat untuk menyelesaikan masalah. Gu Chen juga sangat tersentuh. Dia menghisap rokok dan berkata dengan lembut. Ini bukan alasan yang dia buat, tapi memang benar demikian. Sejak dia tiba di rumah Ye, mata kanannya terus bergerak-gerak, dan dia merasa sangat panik. Apa yang terjadi? Lagi pula, bukankah mereka akan menelepon jika terjadi sesuatu? Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata, bukannya Jiangsu tidak akan bisa beroperasi tanpamu. Kamu baru saja datang ke Kot Chang, An, dan aku belum mengajakmu bersamaku.
Kalian, pergi jalan-jalan. Ye Dongqing awalnya ingin mengajaknya jalan-jalan, tetapi tiba-tiba memikirkannya, dia merasakan perasaan yang sulit untuk diungkapkan, jadi dia menambahkan kata lain. Gu Chen mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Baterainya sudah habis, dan bahkan tidak mungkin untuk menyalakannya. Ini juga alasan mengapa dia tidak menerima panggilan dari Jiangsu. Melihat ini, Ye Dongqing berencana meminta seseorang untuk membelikannya pengisi daya serupa, tetapi dihentikan oleh Gu Chen. Tidak perlu. Saat dia selesai mandi, saya mungkin harus membeli tiket dan pergi. Saya harap Anda dapat membantu saya membeli tiket. Gu Chen menoleh dan menatapnya dan berkata dengan lembut. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya, berbalik dan terus meletakkan tangannya di pagar, oke. Tapi bagaimana kamu bisa membalas ini kepadaku? Saat ponselku terisi penuh, aku akan mentransfernya kepadamu. Menurut Anda, apa saya kekurangan saya ratusan ribu yuan? Setelah mengatakan itu, dia meraih kerah Gu Chen dan menariknya ke depannya. Dia berjinjit dan menciumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang pria. Adapun gerakannya, dia mempelajarinya dari drama TV. Jadi ciumannya sangat amatir dan kikuk. Di balik tirai, Murong Waner baru saja selesai mandi dan berjalan keluar dengan memakai handuk mandi. Karena rumahnya memiliki pemanas lantai, dia tidak merasa kedinginan sama sekali di dalam. Dari dalam kamar, melihat pemandangan di balkon lantai 2, dia berpura-pura tidak melihatnya dan terus kembali ke kamar untuk berpakaian. Di aula keluarga Ye. Apakah adik kecil juga tahu kaligrafi dan lukisan? Pada saat ini, Tuan Ye datang dari samping dengan tongkat dan tersenyum ringan. Kaligrafi dan lukisan yang dia perlihatkan memiliki beberapa kata yang ditulis dengan naga terbang dan burung phoenix, Kaisar Langit Qiankun. Siapa yang menulis kata-kata ini? Lan Wancheng bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tuan Ye, yang menggunakan kruk, juga mengangkat kepalanya dan melihat kata-katanya dan terkekeh. Itu ditulis untukku oleh seorang biksu tahu beberapa tahun yang lalu, mengatakan bahwa itu bisa menjaga rumah dan mengusir roh jahat. Memang benar untuk mengusir roh jahat dari rumah, tapi kata ini terlalu besar, dan keluargamu Ye tidak tahan. Jika saya tidak salah, dalam beberapa tahun terakhir, situasi keluarga Ye Anda sebenarnya tidak baik, kan? Dari luar, keluarga Ye tampak makmur, namun kenyataannya, secara internal, keluarga Ye sangat busuk. Kata-kata tidak bermoral. Lan Wancheng langsung membekukan senyum di wajah Tuan Ye. Reaksi ini semakin membuktikan bahwa dia benar. Dia benar, keluarga Ye memang kuat dari luar dan lemah di dalam. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Misalnya, putra keduanya mengalami patah kaki tahun sebelumnya dan transplantasi sumsum tulangnya gagal, dan dia akhirnya pergi ke Amerika. Minta para ahli untuk mendapatkan otot rangka karet untuk menggantikannya, tetapi itu perlu diganti setiap 3 tahun, yang mana itu sangat rumit. Keluarga Ye tidak pernah menyebutkan hal ini kepada dunia luar, tapi sepertinya mendengar apa yang dimaksud Lan Wancheng, dia sepertinya langsung memahami semuanya. Teksnya terlalu besar. Adik kecil, apakah kamu masih memahami misteri aspek ini? Tuan Ye bertanya dengan tatapan penasaran. Dia mengeluarkan sertifikat dari tasnya, saya adalah ahli fisiognomi kelas 1 yang dinilai oleh Asosiasi Nasional Xiaguo. Saya tidak memiliki keterampilan lain, tetapi saya dapat mengetahui Feng Shui dengan membaca tulisan. Ini keahlianku. Adik kecil, kamu memang masih orang yang sangat cakap. Jadi apa yang Anda maksud ketika Anda baru saja mengatakan bahwa kata-kata itu terlalu besar? Tuan Ye juga memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan semangat. Kaisar Qiankun, awalnya kata ini adalah kata yang bagus, dan artinya benar. Kota Chang'an juga merupakan lokasi urat naga di zaman kuno, dan di sana masih ada urat naga di sini bahkan sampai sekarang. Mungkin seorang raja akan lahir di kota Chang'an di masa depan, tapi dia tidak akan ada di keluarga Yemu. Keluarga Ye Anda tidak dapat memiliki kata-kata ini. Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan melihat kaligrafi dan lukisan yang tergantung di dinding dan berkata dengan lembut. Keluarga Ye kami. Tidakkah pantas untuk kata ini? Hal pertama yang terlintas di benak setiap orang ketika menggunakan kata kaisar adalah kata kaisar. Jika keluarga Ye tidak dapat menanggung nasib kata ini, itu berarti keluarga Ye tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran antar raja dalam 10, 8, atau bahkan dekade mendatang. Situasi masa depan pasti merupakan era ketika keluarga besar berjuang untuk hegemoni. Kata-kata Lan Wancheng secara langsung meramalkan bahwa keluarga Ye mungkin tidak memiliki kekuatan ini di masa depan. Kecuali Ye Dongqing, generasi ketiga dari keluarga Ye, yang sedikit lebih mampu, sisanya biasa-biasa saja. Jika mereka benar-benar ingin menunjukkan diri di luar, mereka benar-benar harus bergantung pada laki-laki. Di sisi lain, pria lain di keluarga Ye terbiasa hidup dan minum. Putra kedua Tuan Ye selalu bertugas di militer.
Dia dianggap orang yang paling cakap di keluarga Ye dan memiliki peluang terbaik untuk mengambil alih keluarga. Justru karena masalah pada kakinya saat menjalankan tugas selama 2 tahun terakhir, ia kehilangan posisi penting saat kampanye pemilu. Keluarga Ye telah langsung diturunkan di dunia militer, yang juga menyiratkan bahwa keluarga Ye tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi antar keluarga besar di masa depan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Guru, tolong beri saya nasihat. Tuan Ye berkata dengan sopan dengan tangan terkepal dengan hormat. Lan Wancheng melambaikan tangannya sedikit, sebenarnya, tidak ada masalah dengan kata ini sama sekali, tapi konotasinya terlalu berlebihan dan tidak baik untuk keluarga Yemu. Itu seperti sarang naga, hanya saja cocok untuk menguburkan kaisar. Jika orang biasa dimakamkan di sini, keturunannya pasti akan mati. Itu kebenarannya. Jika kamu tidak bisa menahannya, jangan mencoba terlalu tinggi. Kaligrafi dan lukisan, saya akan menulis satu lagi untuk Anda, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Serius. Serius. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, datang saja ke Jiangsu. Oke. Tuan Ye segera meminta kaligrafi dan lukisan di dinding untuk diturunkan. Ketika diturunkan, panjangnya lebih dari 6 meter, dan hanya tertulis 4 karakter di atasnya. Ini menunjukkan seberapa besar fontnya. Itu tidak bisa digunakan untuk menampung rumah. Setelah melepasnya, dia segera meminta seseorang membawakan dia pena, tinta, kertas, dan batu tinta. Masih ada 4 karakter yang ditulis, fontnya juga kuat dan bertenaga, tidak kalah dengan kaligrafi dan lukisan aslinya. Ki Ungu datang dari timur. Tuan Ye juga menundukkan kepalanya dan melihat kata-katanya, dan mengangguk sedikit, itu penuh semangat, kuat, dan mendalam. Lumayan. Lumayan. Senang sekali bisa menulis seperti kata di usia yang begitu muda. Luar biasa. Aku akan memberikan ini padamu. Tapi, Pak Tua, bisakah kamu memberiku yang ini? Lan Wancheng meletakkan kuas di tangannya. Setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan keraguan. Melihat ini, Lan Wancheng berbicara lagi, kamu, keluarga Ye, tidak diberkati untuk mentolerir kaligrafi dan lukisan ini. Jika kamu tidak dapat menekannya, menyimpannya hanya akan menghabiskan berkah keluarga Ye kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, setelah kamu memberiku kaligrafi dan lukisan itu dan mengganti dengan yang aku tulis dan gambar, saya jamin masa depan keluarga Ye Anda akan lancar dan tidak ada hal besar yang akan terjadi lagi. Apakah itu benar? Orang tua itu adalah seorang penggemar Feng Shui yang terobsesi dan dia percaya pada hal-hal ini. Begitu mendengar bahwa hal tersebut berdampak pada keberuntungan keluarga, ia langsung berencana memberikan kaligrafi dan lukisan tersebut kepada Lan Wancheng. Kaligrafi dan lukisan sepanjang 6 meter itu digulung dan diikat serta ditempatkan di aula. Selain itu, kaligrafi dan lukisan Lan Wancheng dibingkai kembali dan digantung di dinding. Sekarang sekitar jam 4 sore. Setelah makan dan minum, dan singgah di rumah Ye sebentar, Ye Dongqing tidak bisa menahan permohonan Gu Chen dan membelikannya tiket pesawat kembali ke Jiangsu. Sepanjang jalan, Gu Chen melihat ke arah Lan Wancheng yang memegang gulungan kaligrafi dan lukisan yang digulung dan bertanya dengan ragu, "Hei, apa yang kamu pegang?" "Barang bagus." Dia menyeringai dan berkata, "Kaligrafi dan lukisan ini ditulis oleh seorang ahli Taoisme. Menurut saya sangat cocok untuk digantung di paviliun Linjun. Hanya Anda yang dapat menyimpan arti kata ini. Anda di sini. Makan makanan orang lain, minum minuman orang lain, lalu pergi dengan sebuah kaligrafi." Gu Chen juga berbisik, "Kamu sangat berani. Kamu tidak takut dipukuli." "Jangan khawatir, saya menulis yang baru untuk pertukaran, meskipun konotasinya adalah tidak sebagus kaligrafi dan lukisan ini, keluarga Ye bisa mengendalikannya. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya, percuma saja." Mereka bertiga juga dipimpin oleh Ye Dongqing ke bandara kota Chang'an. Dengan keluarga Ye sebagai pendukungnya, pemeriksaan keamanan pada dasarnya diabaikan. Saat mereka bersiap untuk check-in, Ye Dongqing tiba-tiba memanggilnya dari belakang. "Tunggu." Gu Chen menoleh sedikit dan meliriknya. Murong Waner tersenyum dengan sangat bijaksana dan berkata, "Kalian ngobrol, saya akan mengajak Wancheng membeli makanan, dan kita akan naik pesawat bersama nanti. Bisakah kamu pergi berbelanja sendirian saja? Kenapa kamu membutuhkan 2 orang?" Lan Wancheng bertanya dengan bingung. "Pergi saja jika kamu diberitahu. Kenapa begitu banyak omong kosong?" Setelah mengatakan itu, Murong Waner menarik Wancheng pergi. Jelas sekali bahwa Ye Dongqing ingin memberitahu Gu Chen sesuatu. Setelah melihat mereka berdua pergi, Ye Dongqing melangkah maju, menatap Gu Chen dan berbisik, "Kamu tidak perlu membayar kembali tiket pesawat." "Benar. Kamu menciumku secara diam-diam, yang mengimbanginya." Dia menyeringai jahat. "Kamu ingin menjadi cantik. Ciuman seperti ini saja bernilai ribuan yuan. Tapi bagaimanapun juga."
Aku mungkin akan pergi ke Jiangsu sebentar lagi, dan aku harus tinggal bersamamu saat itu, jadi aku tidak perlu membayar sewa. Dia harus mempertimbangkan pasar setiap tahun, dan sekarang keluarga Ye berencana untuk membawa bahan obat Guchen dari Jiangsu. Kumpulan bahan obat berkualitas tinggi itu untuk dibudidayakan. Mereka juga membudidayakan Ganoderma api lucidum dalam jumlah banyak, tetapi budidayanya gagal. Alasan kegagalannya belum diketahui, jadi mereka hanya bisa pergi ke Jiangsu untuk melakukannya lagi. Untuk apa kamu ke sana? Atau kamu sedang mencari tabib gila? Gu Chen bertanya dengan curiga lihat wajahnya jalan. Terakhir kali Ye Dongqing datang ke Jiangsu, dia datang hanya untuk mencari tabib gila, tetapi setelah mencari-cari, dia masih tidak dapat menemukannya, jadi dia kembali lagi. Sulit untuk tidak membiarkan Gu Chen menebak apakah dia ingin menemukan tabib gila lagi kali ini. Periksa pasar di kota-kota besar di selatan, dan saya berencana membeli Ganoderma api lagi dari Anda. Kata Ye Dongqing perlahan. Hal-hal ini dapat dilakukan hanya dengan menelepon seseorang, jadi mengapa datang ke Jiangsu secara langsung? Kecuali. Gu Chen melangkah maju dan berkata dengan seringai di wajahnya, kamu ke Jiangsu untukku. Wajah cantik Ye Dongqing tidak bisa membantu dan telinganya menjadi merah. Tidak bisakah kamu mengetahui bajingan di dalam hatimu ini? Mengapa dia harus mengatakannya dengan lantang? Ini adalah topik yang memalukan, tapi dia tetap harus membeberkannya. Siapa yang merindukanmu? Jangan terlalu percaya diri, oke. Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya, ini tahun baru, bukankah keluarga Ye saya harus memeriksa pasar? Alasan itu masuk akal. Gu Chen memegangnya di tangannya, dia tersenyum ringan dan berkata, jangan khawatir, aku punya kamar untukmu di rumah. Kamu bisa datang kapan saja. Saat kamu datang, aku akan membuatkanmu makanan favoritmu, iga babi manis dan asam. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan ke lorong, meninggalkan Ye Dongqing melihat ke punggungnya dan diam-diam meneteskan air mata, bajingan ini. Masih ingat makanan apa yang menjadi makanan favoritku? Saat ini, keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Orang tua itu sedang duduk di halaman membuat teh sendirian dan menyaksikan matahari terbenam. Seorang pria parubaya datang ke sampingnya, berdiri diam di belakangnya, tidak pernah berani mengucapkan sepatah kata pun. Karena semua orang tahu bahwa ketika orang tua sedang membuat teh, dialah yang paling terobsesi dengan hal itu. Begitu pula dari muda hingga tua. Liu tua, apa pendapatmu tentang cucuku? Sudah 1 atau 2 hari sejak penculikan itu, dan berita itu diblokir oleh keluarga Murong. Untungnya, mereka memajukan tanggal pernikahan, 1 minggu lebih awal dari tanggal pernikahan yang dilaporkan secara resmi, dan kemudian mengeluarkan pesan sebelumnya yang mengatakan bahwa karena kedua keluarga telah bersama-sama memutuskan untuk tidak menikah untuk saat ini. Padahal, itu hanyalah kemunduran bagi kedua keluarga. Hal ini tidak dapat dilaporkan secara langsung. Murong Waner direnggut oleh Gu Chen, itulah sebabnya kedua keluarga tidak menikah. Namun, sebagai wanita cerdik seperti Murong Yi, tentu saja ia punya cara untuk mengatasi hal semacam ini. Ada keturunan keluarga Murong lain yang kebetulan berencana menikah, sehingga mereka akan didesak ke tanggal pernikahan yang diharapkan menikah. Keberanian dan kemampuan tuan kecil ketiga berbeda dari orang biasa. Jika dia bisa kembali ke keluarga, itu akan menjadi berkah bagi keluarga Gu. Darah di tulangnya adalah darah keluarga Guku. Inilah hidup. Dia tidak mengakuinya bahkan jika dia tidak mau. Tuan Gu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum bangga. Disinilah dia menjadi pencuri. Begitu dia mengetahui bahwa cucunya yang merampok pengantin wanita, atau keluarga Murong, dia segera mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Ini semakin memperkuat fakta bahwa Gu Chen adalah anggota keluarga Gu. Bahkan jika dia sendiri tidak mengakuinya, mengapa lelaki tua itu membutuhkan dia untuk mengakuinya sendiri? Yang perlu dia lakukan hanyalah memberitahu anggota keluarga lainnya bahwa dia peduli terhadap keluarganya. Dengan pemuda berbakat seperti itu, hanya masalah waktu sebelum keluarga Gu menjadi terkenal. Lalu, kapan kita akan membawa tuan kecil ketiga kembali? Pria parubaya di sebelahnya menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Begitu dia kembali, seluruh keluarga Gu akan berubah dan dirombak. Keluarga yang bermasalah harus ditata ulang, jadi bisnisnya menunggu untuk direvitalisasi. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Tua Gu segera melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir akan lebih baik untuk membawanya kembali sebelumnya, tetapi kemudian saya menyadari bahwa lebih bijaksana membiarkan dia terus tinggal di luar ibu kota. Ada arus bawah di ibu kota, dan begitu dia kembali, dia menjadi sasaran banyak pasang mata. Tidak hanya orang-orang dari keluarga lain, tetapi yang paling penting, keluarga Gu tidak bisa melindungi sepenuhnya. Dia sudah pernah kehilangan cucunya seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi lagi kali ini. Tinggal di luar ibu kota, dia juga bisa mengembangkan kekuatannya sendiri.
Jika dia tinggal di ibu kota kekaisaran, dia akan diawasi oleh keluarga lain dimanapun. Jika tempatnya terlalu besar, orang dari keluarga lain akan mengetahuinya, dan itu tidak baik. Mereka semua adalah harimau, tetapi harimau peliharaan tidak akan pernah bisa mengalahkan harimau liar. Di belakang halaman, dua pria parubaya sedang bersandar di dinding, mendengarkan semua percakapan di halaman. Kedua orang ini tidak lain adalah putra tertua dan kedua dari keluarga Gu, Gu Anming dan Gu Angwo. Sebagian besar properti keluarga Gu berada di tangan kedua bersaudara ini, yang mengendalikan sebagian besar bisnis keluarga. Mereka hanya memiliki kemampuan untuk bersenang-senang, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola. Bisnis yang menghasilkan uang setiap tahun tidak menghasilkan uang, dan bisnis yang tidak menghasilkan uang akan kehilangan uang sepenuhnya. Tidak peduli seberapa besar keluarganya, itu tidak cukup untuk dua saudara laki-laki. Saudaraku, lelaki tua itu hanya menaruh harapannya pada bocah itu, dan dia tidak pernah mengandalkan kita sama sekali. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bersandar ke dinding, dia berkata dengan marah. Meskipun Gu Yanzi tidak ada di sini, dengan kemampuan dan bakat Gu Chen, yang paling penting adalah dia telah menjadi Raja Barat Daya. Dengan kemampuannya, dia mungkin bisa langsung bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga ketika dia kembali ke keluarga Gu. Siapa di antara putra mereka yang bisa menjadi lawan orang ini? Gu Anming juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dulu, bakat saudara ketiga jauh melebihi Anda dan saya, tapi sekarang putranya begitu kuat. Mengapa Tuhan begitu menyayangi keluarga mereka? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan orang tua itu membawa anak itu kembali. Jika dia kembali, dia akan menjadi seperti naga yang keluar dari laut dan harimau yang turun dari gunung, bagaimana kita menghentikan dia? Gu Chen baru berusia 6 tahun dan dia bahkan tidak terbakar sampai mati. Sekarang, dia kembali lagi, dengan darah menodai pasir di mana-mana. Begitu dia menjadi kepala keluarga, dia akan menjadi lebih berkuasa. Apakah mereka masih layak berada di rumah ini? Di pesawat terbang. Saat ini pesawat sudah berada di kawasan udara Jiangsu. Gu Chen sedang bersandar di kursi dan tidur dengan masker mata. Halo para penumpang yang terhormat, pesawat telah memasuki kota Jiangsu dan akan tiba di Bandara Internasional Jiangsu dalam 10 menit. Silakan kemasi barang bawaan Anda dan jangan sampai barang-barang Anda tertinggal. Terima kasih. Pemandangan di luar, matahari terbenam menyinari wajah Murong Waner di sebelahnya, dan Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak maju untuk menciumnya. Tapi saat dia hendak melanjutkan, Murong Waner menutup bibirnya dengan tangannya. Ada apa? Aku berusaha begitu keras, dan akhirnya berhasil mendapatkanmu kembali, tapi kamu bahkan tidak membiarkanku menciummu. Murong Waner menunjuk ke arah di sebelahnya dengan jarinya. Melihat ke belakang, dia melihat Lan Wancheng melihat ke sini dengan mata terbelalak. Berbalik. Gu Chen memelototinya. Baru kemudian Lan Wancheng memalingkan muka dengan ekspresi tidak berdaya, hei, kalian melakukan tugasmu, tidak memperlakukan aku sebagai manusia. Murong Waner langsung tertawa, dan senyumannya begitu indah. Hei, aku akhirnya kembali ke Jiangsu. Segera, pesawat mendarat dengan mulus, dan matahari terbenam masih menggantung di langit, mewarnai separuh langit menjadi merah. Matahari terbenam hari ini sangat indah, sangat merah. Darah merah. Lan Wancheng dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat, memutar jari-jarinya, dan tiba-tiba berseru, tidak. Langit berlumuran darah. Saya hanya duduk di rumah. Sesuatu telah terjadi. Yah, ini baru matahari terbenam, semua orang melihatnya. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di rumah? Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit. Jika tidak ada yang bisa melihatnya dan hanya Gu Chen yang bisa melihatnya, itu masuk akal. Ini berbeda. Yang dilihat orang lain hanyalah matahari terbenam biasa, tapi kamu melihat warna merah darah. Ini pertanda. Lan Wancheng berkata dengan cemas, cepat pulang. Sesuatu pasti akan terjadi. Apakah akurat? Jika tidak, aku akan mencuci kaus kakimu selama sebulan. Gu Chen mengangkat kepalanya lagi dan melihat ke langit. Itu memang merah darah. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, Gu Chen merasa sedikit tidak nyaman dan segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Apakah kamu akan kembali bersamaku atau ke markas besar militer Jiangsu? Berdiri di pinggir jalan, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Murong Waner dan bertanya dengan lembut. Logikanya, ketika dia kembali, dia harus melapor ke markas besar militer Jiangsu terlebih dahulu. Dia kira hati Tuan yang berdebar kencang ketika dia melihatnya kembali. Tuan yang akhirnya melihat kepergian Murong Waner agar dia dapat memonopoli kekuasaan, tetapi Murong Waner akan segera kembali. Dengan dia di markas besar militer Jiangsu, banyak orang pada dasarnya mengikuti perintahnya dan mengabaikan Tuan Yang. Dalam arti sebenarnya, Tuan Yang adalah gubernur Jiangsu, dan Murong Waner hanyalah seorang instruktur. Tugas sehari-harinya adalah melatih tentara,
mengkonsolidasikan kekuatan pertahanan Jiangsu, dan membersihkan beberapa orang atau organisasi yang melanggar hukum dan mendisiplinkan keadaan di Jiangsu. Akibatnya, di kemudian hari, semua orang berpikir bahwa Murong Waner adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Ketika Tuan yang ingin mengerahkan pasukan untuk sesuatu, orang-orang di bawah ini berpikir bahwa dia harus membicarakan hal ini dengannya. Aku akan kembali ke markas besar militer Jiangsu dulu. Aku akan menemuimu nanti. Jika terjadi sesuatu, telepon aku. Dikatakan bahwa mereka dihubungi melalui telepon, tetapi ponsel Gu Chen telah kehabisan baterai selama 2 hari. Baterainya habis ketika dia berada di kuil kuda putih. Awalnya dia ingin mengisi dayanya di kuil ini, tetapi siapa yang berpikir kuil sebesar itu bahkan tidak memasang listrik. Dia belum sempat mengisi dayanya. Dia merasa pengisi dayanya terlalu berat dalam perjalanan, jadi dia membuangnya begitu saja. Akibatnya, Jiangsu tidak dapat menghubunginya selama 2 atau 3 hari. Aku akan mengisi daya nanti. Ayo pergi. Gu Chen juga buru-buru membuka pintu taksi, menyebutkan alamatnya, lalu bergegas ke Villa Yuhuatai. Setelah mereka pergi, Murong Waner juga naik taksi ke markas besar militer Jiangsu. Jam 6 sore. Markas besar militer Jiangsu. Tuan yang sedang bermain-main dengan barang antik yang baru-baru ini dia kumpulkan di kantornya. Dulu, periode waktu ini seharusnya dihabiskan untuk melatih tentara di malam hari. Saat Murong Waner ada di sini, ada 2 sesi latihan khusus setiap hari, 1 di pagi hari dan 1 lagi di malam hari. Program latihan yang paling sederhana memerlukan perjalanan lintas alam sejauh 10 km lalu kembali, lalu panjat tebing. Jadi selama periode itu, efektivitas tempur banyak prajurit melonjak. Siapapun di tim yang sedikit tidak puas akan dikalahkan oleh Murong Waner. Dia membuat aturan bahwa selama dia bisa mengalahkannya, dia tidak perlu berlatih hari ini, karena dia sudah cukup kuat. Tingkat pelatihan ini untuk yang lemah, dan yang kuat tidak membutuhkannya sama sekali. Pada awalnya, masih banyak orang yang merasa tidak puas, tetapi dalam beberapa hari, tidak ada lagi yang mengatakan satu kata, tidak, dan mereka pada dasarnya dikalahkan hingga menyerah oleh Murong Waner. Tapi 2 bulan setelah dia kembali, tentaranya tidak terorganisir dan tidak memiliki vitalitas seperti dulu. Pada awalnya, ketika tidak perlu melatih semua orang secara intensif, semua orang tampak gembira. Namun dengan metode latihan malas ini dalam waktu yang lama, kecuali sesekali menarik orang keluar untuk latihan saat cuaca bagus, sisa waktunya tinggal di camp, atau keluar membantu saat ada bencana. Di waktu malam, mereka seharusnya melakukan beberapa latihan sederhana setelah makan malam, tetapi begitu banyak orang yang berbaring, duduk, atau mengobrol dengan menyilangkan kaki di tempat latihan. Bahkan instruktur lain melihat situasi ini dan menggelengkan kepala. Ketika Murong Waner ada di sana, semua orang bersemangat. Meskipun sangat melelahkan dan sulit, semua orang mematuhinya. Sekarang beban kerja berkurang, jumlah pelatihan berkurang, dan semua orang merasa tidak punya semangat juang. Jika Anda berlatih sesekali, Anda tidak akan bisa berkonsentrasi dalam latihan dalam waktu lama. Jika terjadi sesuatu yang besar dan Anda membutuhkan seseorang, apa gunanya hanya menarik sepiring pasir lepas? Instruktur lain juga melaporkan masalah ini kepada Tuan Yang, mengatakan bahwa jika mereka tidak memperkuat pelatihan, semangat semua orang akan berkurang. Mereka berlatih selama 2 jam sehari dan istirahat selama setengah hari hanya, dan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Saat cuaca hujan dan bersalju, Anda dapat beristirahat dan beraktivitas bebas. Jika ingin keluar untuk melakukan sesuatu, Anda hanya perlu melepas seragam militer dan mengenakan pakaian biasa sebelum keluar. Sistemnya jauh lebih santai dibandingkan saat Murong Waner ada di sini. Tuan yang hanya ingin memenangkan hati orang-orang dalam aspek ini, dan ternyata berhasil. Banyak orang yang masih menghormati Tuan Yang. Bagaimanapun, dia berlatih untuk jangka waktu tertentu setiap hari. Selama dia menjaga bentuk tubuhnya, dia seperti pekerja kantoran, dan dia juga bisa mengambil cuti sakit. Ketika Murong Waner ada di sini, meskipun semua orang berlatih dengan keras, sebagian besar waktu mereka hanya berbicara tentang peraturan dan bukan kebaikan manusia, begitu banyak orang juga memanggilnya wanita besi, dan ada alasannya. Saat ini, 2 tentara sedang berbaring di taman bermain dan makan di bawah ring basket. Bebeki, ayam goreng, dan kok. Hal ini dilarang keras di kamp militer, karena berat badannya mudah bertambah setelah memakannya. Penuh dengan lemak tinggi dan kolesterol tinggi. Jika Anda tidak berlari 10 km lintas alam setelah memakannya, lemak bisa menumpuk di tubuh Anda tubuh. Orang-orang di atas dilarang keras dan tidak diperbolehkan makan makanan jahat ini. Semua orang tahu bahwa menambah berat badan itu mudah tetapi sulit menurunkan berat badan. Jika Anda ingin menambah berat badan, cukup makan 3 kali barbecue dan 2 kali makan udang karang setiap hari, dan Anda akan baik-baik saja hanya dengan melihat apakah berat badan Anda bertambah. Tetapi jika Anda ingin menurunkan berat badan, itu sungguh tidak mudah.
Benda ini tumbuh dengan cepat, namun kehilangannya tidaklah mudah. Apakah kamu gila? Siapa yang menyuruhmu makan ini? Tahukah kamu bahwa jika kamu ketahuan makan barbeque atau ayam goreng, kamu harus melakukan 300 push-up, lintas alam sejauh 10 kilometer, dan uang gaji kamu akan dikurangi dan didenda. Seorang pria di sebelahnya buru-buru berkata. Dia berkata dengan marah sambil menutupi dirinya dengan pakaiannya. Pria lainnya terkekeh dengan suara rendah, apa masalahnya? Instruktur murong telah pergi selama beberapa bulan, apa yang kamu takutkan? Tuan yang tidak peduli dengan kita. Saya akan menarik instruktur Wu dan instruktur Zhang pergi nanti. Makan bersama saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Jika Anda membawa beberapa instruktur lain untuk makan bersama, meskipun Anda dihukum, itu saja. Tunggu. Apakah itu instruktur murong? Tiba-tiba seorang pria melihat sesosok tubuh muncul di kejauhan, terutama Murong Waner, dan orang itu sedang berjalan dari sini. Bagaimana mungkin? Instruktur Murong sudah lama tidak kembali. Bagaimana dia bisa berada di sini? Jika kamu tidak makan lagi, maka aku akan memakan semuanya. Tusuk daging ini enak. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum jahat, jika kamu mengatakan ini sebelumnya, kamu mungkin bisa membuatku takut, tapi sekarang. Tidak mungkin. Bersambung.